Kalau kalian cari HP ini di e-commerce seperti Shopee, harga dari HP ini memang sudah berada di kisaran 1,6 jutaan dengan kondisi bekas di varian 6/64 GB. Sedangkan 1,7 jutaan di varian 6/128 GB dan 1,8 jutaan di varian 8/128 GB. Sedangkan untuk varian sendiri memang masih ada beberapa toko dan seller yang jual, tapi harganya saya rasa memang kurang menarik karena ketinggian. Karena memang sudah ada beberapa HP yang terbaru yang rilis mungkin di harga yang sama. Untuk varian 6/64 GB dijual mulai 2,2 juta dan 8/128 GB di 2,5 jutaan, ya hampir menyentuh 2,6 juta sih sebenarnya. Tapi kali ini saya mau bahas HP ini dari perspektif kondisi second dengan asumsi pemakaian selama 1-2 tahun belakangan. Dan ini adalah beberapa cerita yang dapat saya bagikan di unit Redmi Note 10S ini yang sempat saya pakai selama 1 tahun lebih. Salah satu suka yang pertama saya rasa di HP ini adalah desainnya yang manis dan simple. Meski di tahun sekarang terbilang sudah sangat mainstream, tapi saya rasa ini masih jadi salah satu desain dari Redmi Note 10 series yang cukup menarik. Oh ya, Redmi Note 10S ini hadir memang sebagai suksesor dan penerus dari Redmi Note 10 reguler sebelumnya yang sayangnya memang harus pensiun lebih cepat karena alasan kelangkaan chipset saat itu. Selain itu, varian RAM dan memori di Redmi Note 10 memang terasa sangat sempit, sehingga Xiaomi menghadirkan versi Redmi Note 10S ini. Untuk bahan material HP ini memang full terbalut dari plastik, baik di bagian back cover maupun bagian framenya. Tapi selama periode saya memakai HP ini rasanya ringkas sih dan nggak terlalu berat, dan PW digunakan pakai satu tangan. Untuk desain secara keseluruhan ini nyaris 99% mirip seperti Redmi Note 10 reguler sebelumnya. Di bagian belakang ada tulisan Redmi, lalu ada bump kamera yang diletakkan di sisi kiri atas. Untuk bagian depan dan layarnya saya juga sebut sebagai salah satu bentuk yang suka, dan di tahun sekarang jadi salah satu HP di bawah 2 jutaan yang sudah pakai layar AMOLED. Size-nya juga agak butuh besar di 6,43 inci yang sudah Full HD Plus dan berpanel AMOLED. Untuk proteksi layarnya sendiri sudah cukup oke, pakai Gorilla Glass 3 yang artinya sudah tahan goresan tipis-tipis. Ini bukan digores sengaja ya, itu pasti pecah woy. Selain itu, keberadaan notch atau pansol di bagian tengah atas dirasa memang sudah pas dan memang sudah kesukaan saya yang bisa dikustomisasi dengan beragam pilihan. Untuk dipakai bahkan sampai tahun sekarang ya sekedar multimedia, nonton YouTube, buka TikTok, scrolling Instagram dan Netflix kan, ini HP masih sangat oke. Kualitas warna yang dikeluarkan layar AMOLED di sini dirasa masih mantap, apalagi sebenarnya kalau Anda bisa dapat HP ini di harga 1 juta pas, itu hoki banget sih. Tapi hati-hati ya, kalau yang jual batangan itu takutnya barang kejahatan ataupun barang curian. Ya intinya hati-hatilah kalau beli ataupun jual yang HP batangan. Untuk chipsetnya sendiri saya pikir juga masih lumayan powerful, pakai chipset MediaTek Helio G95 dengan fabrikasi 12 nanometer. Untuk kebutuhan sosmed harian masih cukup lancar, game juga seperti PUBG Mobile, Mobile Legends di HP ini juga masih lancar. Ya memang sih, kebiasaan HP 2 jutaan beberapa tahun lalu, apalagi sekarang kondisinya sudah berumur ya tentu performanya sudah menurun. Memang beberapa keadaan sering saya dapatkan kalau suhu di HP ini terasa hangat di bagian belakang saat beberapa menit saya bermain game. Tapi levelnya sih sebenarnya nggak begitu panas, masih masuk kategori hangat yang bisa dibilang geli-geli sedap gitulah. Untuk multitasking ini juga lancar, apalagi Anda ambil di varian 8/128 GB yang saya rasa akan lebih bisa menunjang aktivitas harian Anda. Kebutuhan untuk editing video di sini juga masih oke, karena beberapa video di channel ini memang saya rekam dan edit pakai HP ini lewat aplikasi KineMaster. Oh ya, Redmi Note 10S yang sedang saya pakai ini sudah berada di Android 13 berbasis MIUI 14. Selama saya update dari MIUI 13 ke 14 memang nggak ada kendala sih. Ya palingan di iklan aja sih yang masih banyak yang muncul, tapi masih bisa diakalin. Untuk ketahanan baterai di HP ini sampai sekarang saya rasa masih bisa dikompromi, masih mampu bertahan seharian dengan pemakaian ringan santai sosmed. Kadang malah nggak habis sampai malam sama sekali, kecuali saya ambil video dan aktivitas editing di HP ini, yaitu baru baterainya agak cukup terkuras. Tapi untuk Anda pemakaian santai harian saya pikir ini masih lumayan oke sih. Baterai 5000 mAh di HP ini juga sudah cukup oke karena dilengkapi fast charging 33 watt yang bisa buat aktivitas kalian lebih produktif. Karena memang ngecas dari 0 sampai 100% hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam. Untuk security HP ini sudah aman pakai sidik jari di bagian samping yang merangkap sebagai tombol power. Sebaliknya enggak sih.
Lalu ada face unlock yang juga cukup cepat untuk mendeteksi muka emote kita. Untuk slot SIM-nya terbilang sudah lengkap karena sudah punya triple slot, dual SIM plus micro SD yang bisa dipakai berbarengan. Selain itu, HP ini juga masih punya lubang jack audio 3,5 mm dan sudah punya dual speaker stereo dan ada NFC. Tapi sayangnya HP ini memang masih standby di refresh rate 60Hz. Untuk bagian kamera, HP ini saya pikir juga masih cukup oke. Menangkap objek di kondisi cukup cahaya terlihat tajam aja sih. Warnanya juga nggak pucat, tapi kalau untuk diupload ke sosmed memang saya pikir perlu diedit lagi. Redmi Note 10s ini pakai setup quad kamera di bagian belakang. Kamera utama beresolusi 64 MP, ultrawide 8 MP, kamera makro 2 MP dan depth sensor 2 MP. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 13 MP. Untuk perekaman videonya, Redmi Note 10s ini sudah bisa merekam sampai resolusi 4K di 30 fps dan di 1080p 60 fps. Dan sudah ada stabilisasi video yaitu EIS. Untuk hasil video dan foto dari Redmi Note 10s ini teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Oke, jadi ini dia di resolusi 1080p di 30 fps di kecepatan yang standar di 15 km/jam atau bahkan nggak nyampe kali. Oke, jadi ini dia di resolusi 1080p 60 fps di pagi hari yang belum begitu cerah, masih agak gelap. Dan ini dia di resolusi 4K 30 fps. Di sini agak goncang walaupun tangan saya memang agak sedikit gemetar. Oke. Gimana? Kesimpulan dari Redmi Note 10s di 2024, saya pikir ini masih worth it untuk Anda di kisaran harga di bawah 2 jutaan sekarang. Kendati Anda memang akan mendapatkan dengan kondisi bekas, tapi beberapa spesifikasi yang oke di dalam HP ini memang masih layak dipertimbangkan. Punya layar AMOLED yang gonjreng, kuat kamera yang masih bisa dipamerin, lalu performa chipset MediaTek Helio G95 yang nyatanya masih cukup bisa diandelin. Ya, walaupun yang saya bahas ini adalah dari perspektif HP bekas atau second, saya kira Anda manusia-manusia yang menonton video ini pasti ada yang hobi gonta-ganti HP setiap bulan. Entah itu alasan bosan pengen coba user experience HP lain atau bahkan memang iseng doang. Tapi tentu bekas yang saya rekomendasikan adalah bekas yang berkualitas, bukan bekas yang abal-abal apalagi sudah melewati segala tahap perbaikan dan pembongkaran mesin. Itu mah berabe nanti urusannya. Selain itu, jika Anda dapatkan HP ini di harga yang jauh lebih murah, tentu itu adalah hoki yang cukup menarik. Tapi memang sudah ada yang jual dengan kondisi batangan start mulai harga 1 juta sampai 1,2 jutaan. Tapi saya rasa itu agak ngeri-ngeri sedap sih karena memang takut barang kejahatan ataupun barang curian. Tapi bagi kalian yang mau aman saat berbelanja dan tinggal pencet pesan dan tunggu barang datang ke rumah, ini sudah saya siapkan beberapa link pembelian dari Redmi Note 10s ini. Kalian bisa langsung meluncur ke link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, sekian bahasan singkat kali ini The Redmi Note 10s dari Heuchok. Like jika Anda suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you.